Oke. Shalom, selamat pagi semuanya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan yang begitu luar biasa dan sangat memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini saya mengambil dari Ayub 23 ayat 10. Demikian firman Tuhan di sini saya akan membacakannya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, tema yang saya ambil pada hari ini, Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup manusia memang penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan. Kadang kita merasa tiada seorang pun yang ada di dekat kita. Kadang kita merasa orang-orang yang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai itu menjauh daripada kita. Ketika kita di dalam masalah, ketika kita dalam sakit penyakit, kita merasa tidak ada seorang pun bersama dengan kita. Kita sendirian, terpaku, bahkan kita merasa yang tersakiti sekalipun. Nah, pada pagi hari ini Ayub mengajarkan kita, sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, sekalipun sakit penyakit yang kita hadapi saat ini, tapi Ayub dengan luar biasa mengatakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup kita semuanya, teman-teman. Dan kalimat ini lahir bukan dari keadaan yang nyaman, bukan dari keadaan yang enak, bukan dari keadaan yang senang ataupun bahagia, tapi dari penderitaan yang berat. Ayub mengucapkan kata-kata ini dari penderitaan yang sangat berat dalam hidupnya. Nah, hari ini kita akan belajar 3 kebenaran penting dari pengakuan iman dari Ayub. Yang pertama yaitu Tuhan mengenal jalan hidup kita. Tuhan mengenal dan Tuhan tahu jalan hidup kita. Ayub berada dalam penderitaan, kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan kesehatannya. Namun ia percaya, ia tahu jalan hidupku. Ayub memiliki iman yang sangat luar biasa. Dalam penderitaan yang dihadapi saat ini, dalam kesakitan, penyakit yang dihadapi saat ini, kesehatannya terganggu dan banyak orang yang meninggalkan dia, banyak orang-orang yang tidak sepihak dengan ia. Istrinya mengatakan, sudah Ayub, kutuki saja Tuhanmu itu, tinggalkan Tuhanmu. Tapi Ayub dengan iman yang teguh, dia mengatakan, kau seperti perempuan gila, apakah engkau hanya mau menerima yang baiknya saja, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik? Dan Ayub tetap memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Ini berarti hidup kita tidak tersembunyi dari Tuhan. Segala pergumulan, segala tangisan, dan doa kita ada di dalam perhatiannya Tuhan. Tuhan ada di dekat kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menemukan kita di waktu kesusahan kita. Tuhan melihat apa yang kita rasakan saat ini. Ketika kita berseru, Tuhan tolong aku dalam kesakitan, aku di dalam pergumulan, aku di dalam kesesakan, maka Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan mendengarkan kita. Kita tahu bahwa Tuhan menyelidiki hati kita seperti di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Nah, segala hidup kita Tuhan tahu. Ketika kita duduk, ketika kita berdiri, Tuhan ada. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita seringkali merasa sendirian dalam masalah. Tetapi iman menuntun kita untuk percaya bahwa Tuhan memperhatikan setiap detail masalah kehidupan kita.
Setiap detail apa yang kita saat ini lakukan, Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau bahwa kita sebagai orang percaya datang dan berseru memanggil namanya, tidak meninggalkan dia dalam kesesakan kita. Kita tidak meninggalkan Tuhan, tapi kita datang kepada Tuhan untuk berseru dan menaruh semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan itu mengenal jalan hidup kita. Dan yang kedua adalah pencobaan adalah ujian, bukan hukuman. Ayub berkata, seandainya ia menguji aku, penderitaan yang ia alami dipahami sebagai ujian. Tuhan memakai ujian untuk membentuk iman kita, bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menghancurkan kita. Sama seperti emas dimurnikan dalam api, demikian iman dimurnikan melalui penderitaan. Dan kita tahu ketika iman kita dimurnikan, kita akan melihat bahwa rencana Tuhan itu indah, rencana Tuhan itu baik dalam hidup kita, rencana Tuhan itu sangat-sangat luar biasa di dalam hidup kita. Dan Tuhan mau bahwa dalam ujian yang kita hadapi saat ini, Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita secara total kepadanya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Puji Tuhan, saat ini kita menghadapi masalah, mari kita melihat bahwa sebagai kesempatan untuk dimurnikan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dan yang ketiga adalah hasil dari ujian adalah kemurnian iman. Ayub dengan yakin berkata, aku akan timbul seperti emas. Emas yang dimurnikan hanya lahir dari setelah melalui api. Demikian juga iman yang teguh lahir dari pergumulan yang berat. Jangan menyerah dalam penderitaan, sebab ujian menghasilkan ketekunan. Ingat teman-teman, ujian itu menghasilkan ketekunan, tidak menghasilkan kehancuran bagi kita, tapi menghasilkan ketekunan, dan ketekunan membawa kita pada pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan ada di dekat kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru memanggil namanya. Dan di sini kita lihat bahwa Ayub mengajarkan kita sangat luar biasa dalam penderitaannya. Yang pertama, Tuhan tahu jalan hidup kita. Dan yang kedua, ujian bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan kita. Dan yang ketiga, hasil akhirnya adalah iman yang murni seperti emas. Mari kita belajar dari Ayub bahwa sekalipun kita tidak mengerti jalan hidup kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, dan akhirnya iman kita akan bersinar seperti emas yang dimurnikan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah menyerah dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi, teman-teman. Tapi yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong dan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kita. Ini firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Demikian firman Tuhan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur padamu bahwa pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang begitu luar biasa yang kami dapatkan. Engkau mengajari kami seperti Ayub yang tetap teguh di dalam iman pengharapannya, tidak meninggalkan Engkau sekalipun di dalam penderitaan, pencobaan, sakit penyakit yang dihadapi, tapi dia tetap kokoh di dalam imannya Bapa. Kami juga sebagai anak-anak muda, kami tidak mau meninggalkan Engkau, tapi kami mau berjalan bersamamu, dan kami ingin mengikut setiap kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.